Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sempat bertanya di beberapa akun media sosial saya, baik itu di Facebook, Instagram maupun di TikTok. Gimana sih Bang caranya membuat gambar seperti itu? Maksudnya membuat gambar atau tulisan yang bisa menyatu dengan objek yang lain atau gambar yang lain seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai dua cara untuk membuatnya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali cara untuk membuatnya ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman dua cara yang menurut saya ini adalah cara yang paling simpel dan menurut saya ini sangat mudah untuk dilakukan. Karena prosesnya semuanya dilakukan secara online begitu teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cara yang pertama. Nah, teman-teman pergi ke browser, baik itu di browser PC maupun di browser ponsel, dan ketikkan di pencarian nama situsnya itu Hugging Face. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman langsung saja masuk ke situsnya. Nah, di dalamnya nanti ada beberapa menu pilihan yang bisa teman-teman pilih. Nah, ini jika digeser ke bawah ini masih ada beberapa menu pilihan, tapi di sini kita akan fokus ke yang menu Illusion Diffusion. Nah, yang ini teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk teman-teman. Nah, di tulisan drop image here atau click to upload, nanti teman-teman pencet di situ dan pilih gambar yang sudah disediakan sama teman-teman ya. Jadi sebelumnya teman-teman harus sudah mempersiapkan gambar atau tulisan yang akan dijadikan objek ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita pilih filenya ya teman-teman. Di sini saya memberi contoh yang tulisan seperti yang teman-teman lihat di Facebook itu. Nah, di bawah tulisan itu kan ada menu Illusion Strength ya. Nah, di sini rahasianya teman-teman. Kalau misal ini dinaikkan, ini nanti akan semakin jelas gambarnya teman-teman ya. Jadi semakin strength, semakin tinggi angkanya, itu nanti gambar kita akan semakin jelas dilihat. Tapi kalau teman-teman menginginkan gambar yang seperti yang beredar di sosial media, itu biasanya kita pakai angka yang lebih kecil teman-teman. Jadi gambarnya itu samar-samar, yang menjadikan kita harus melihat dengan mata sipit seperti itu teman-teman. Biasanya saya memakai ukuran seperti ini. Lanjut ke bawah, di situ ada tulisan prompt dan di bawahnya ada sebuah kotak. Dan kita akan mengisi kotak tersebut dengan sebuah perintah. Perintahnya itu berupa teks atau tulisan yang akan kita jadikan gambar sesuai imajinasi kita nantinya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat gambar dari sebuah tulisan atau teks teman-teman. Akan tetapi perintah di sini harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris seperti saya, itu bisa mengakalinya dengan menggunakan Google Translate. Oke, lanjut kita ke Google Translate. Kita bikin tab baru di browsernya. Kita ganti bahasanya dulu biar mudah ke Indonesia ke bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bebas mau mengetikkan apa saja sesuai imajinasi teman-teman semuanya. Saya contohkan, saya di sini menulis pemandangan sawah yang indah di pagi hari. Pendek saja ya teman-teman, ini aja sebagai contoh, dan kita copy yang bahasa Inggris itu. Kita copy, terus kita kembali lagi ke situsnya, geser ke bawah, di bawah tulisan prompt kita pastekan di dalam kotak tersebut, lalu turun, klik tulisan run yang ada di bawah itu,
kemudian tunggu sampai gambarnya selesai dibuat. Nah, ini teman-teman yang menjadi kendala pada situs ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh kebanyakan pada nyerah ketika melihat tulisan error seperti ini. Untuk solusinya sebenarnya cukup mudah. Teman-teman tinggal hapus histori dari situs ini, kemudian buat tab baru ya teman-teman. Kita buat tab baru lagi, ketik situsnya kembali. Nah, seperti itu. Kita masuk kembali dari awal, kita pilih, kemudian kita kembali ke Google Translate, kita copy kata-kata yang sudah kita buat tadi, yang bahasa Inggris ya teman-teman. Terus kita kembali ke situsnya, kita masukkan kembali file yang mau dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian turun, kita pastekan kembali kata-kata tadi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus turun, klik tulisan run, kemudian kita tunggu kembali. Nah, kalau sudah terdapat tulisan seperti ini, itu tandanya keberhasilan gambar kita itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Terus kita geser kembali ke bawah, kita lihat proses pembuatan gambar ini. Di sini bisa kita lihat bahwa angka-angka yang di bawah itu masih berjalan ya teman-teman. Itu menandakan bahwa gambar kita itu sedang dalam pemrosesan pembuatan. Jadi untuk solusinya seperti tadi ya teman-teman, kita cukup hapus histori penjelasan kita yang pertama, kemudian kita bikin tab baru, kemudian kita masukkan kembali alamat situsnya, dan kita bikin project baru seperti itu teman-teman. Baik, untuk menyingkat waktu akan saya skip video ini untuk melihat langsung hasilnya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita download gambarnya, klik tanda panah yang ada di atas gambar itu, terus kita cek di galeri ya teman-teman ya. Ini salah satu gambar yang sudah saya buat. Kita cek gambar tadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini hasilnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut ke cara yang kedua. Kalau ini cara yang pertama ya teman-teman, emang cukup merepotkan, cuman hasilnya juga cukup lumayan. Baik, kita lanjut ke cara yang kedua. Pilih new tab atau halaman baru di browser kita, ketikkan alamat Artbreeder. Kurang lebih situsnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita pilih halaman pattern. Kita masuk ke new match. Terus di sini ada deskripsi juga. Ini seperti prompt yang pertama tadi ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita upload dulu gambar yang akan kita buat nanti. Di sini saya masih memakai gambar yang pertama tadi ya teman-teman, untuk menyingkat waktu juga. Terus setelah terupload, kita tuliskan prompt atau deskripsi untuk gambar yang akan kita buat nanti. Di sini saya juga masih memakai kata-kata yang pertama tadi teman-teman. Kita pakai kembali. Nah, ini kita copy yang bahasa Inggris karena untuk kata perintah atau deskripsi itu harus menggunakan bahasa Inggris. Setelah kita copy, kita pastekan di deskripsi sini teman-teman. Nah, setelah itu kita geser ke bawah, lalu kita generate. Kita tunggu sebentar. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, dan ini lebih cepat daripada yang pertama tadi.
Setelah itu kita download, kita cek di galeri ya teman-teman. Kita cek di galeri untuk melihat hasilnya. Nah, itu beberapa. Nah, ini teman-teman, ini yang berhasil kita buat dari situs yang kedua tadi teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagusan yang pertama apa, yang kedua, tulis di komen ya teman-teman ya. Dan ini beberapa hasil dari generate saya yang kemarin ini teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.